Buat penggemar Jepangan, pastinya udah nggak asing lagi dengan acara yang satu ini ya, yaitu Comic Frontier atau Komifuro. Tempat di mana entah itu kreator atau penggemar, atau bahkan penggemar dari kreator itu sendiri bertemu tatap muka dan saling melampiaskan kegembiraan mereka satu sama lain. Mau itu dengan cara membeli hasil kerja si kreator, foto bareng, atau apapun itu yang bersifat apresiasi. Tentu bukanlah hal yang salah kalau acara ini merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu bagi kedua belah pihak kan? Bener banget, Zed. Tapi apa jadinya kalau acara Komifuro ini yang diadakan setiap 2 kali setahun bukan yang menjadi tempat sarana di mana kreator dan penggemar saling bertemu atau sekadar menikmati budaya Jepangan, malah menjadi mimpi buruk, bencana bagi segelintir orang yang sebenarnya tuh datang ke sini mau enjoy aja, belanjain uang untuk kreator favoritnya, ini itu atau apapun itulah. Tapi malah kena cabul. Iya tuh, BTW aku salah satu korbannya. Leh, ada Kak Ule di sini. Si Geblek, dia kan emang bintang tamu kita cuy. Halo kau Le, makasih udah mau mampir ya. Duh, seneng banget aku tuh. Mohon tahan dirimu sebentar, Zen. Oh maaf. Wait, sebelum itu kita opening dulu. Oke kau Le, kita di sini dan penonton setia Ule Nanase pastinya mau tahu gimana cerita idolanya kena orang-orang yang bahkan gak bisa bedain lampu merah dan kuning nih kau Le. Pertama kali ke CF tuh di pertengahan tahun 2023. Kalau nggak salah pas pertama kali CF ada di ICE BSD juga. Jadi tuh niatnya pas pulang mau pakai bus. Tapi pas tanya ke panitia jutek banget, terus dilempar-lempar mulu pertanyaan Ule, kayak tanya ke panitia depan, gituin terus. Sampai akhirnya sama temen pakai GoRide aja. Nah Gojek temen tuh udah nyampe. Nah tapi yang Ule belum. Terus tiba-tiba gitu loh, ada yang nyamperin nanya-nanya gitu, sendirian aja mau pulang kemana gitu. Kesannya kan ya tau lah ya teman-teman, untungnya Gojeknya udah sampai, jadi gak harus ngeladenin dia lama-lama. Seingat Uli sih seperti itu ya. Serem sih asli. Seperti gak sabar mau mengutarakan pendapatnya nih. Jadi gini, sebenarnya agak liar sih ini, tapi ya gue coba buat nggak terlalu lah ya. Ya tuh mungkin cuma mau ngajak Kak Ule aja ke suatu tempat sebelum pulang, you know lah. Semacam pendekatan gitu. Dan ketika si cowok ini ngerasa ada celah yang bisa dimanfaatin, apapun bisa terjadi ya kan. Saran gue sih sebaiknya ditolak aja. Kadang tuh pemikiran negatif bisa muncul walaupun di awal kita niatannya mau baik gitu. Just mau kenalan, chat-chat sebentar. Tapi kalau udah masuk ajakan, kayak mau kesini dulu nggak sebentar, atau mirip-mirip, udah mulai harus pasang tameng sih menurut gue. Bahaya itu. Selanjutnya yang tanpa prasangka ya, mungkin mau hanya kenalan aja sama Kak Ule, tukar kontak. Tapi ya mau cewek ataupun cowok, cabul bisa siapa aja gak sih. Jadi tetap hati-hati ya, karena manusia sangat sulit untuk tahu apa langkah yang bakal diambilnya. Bener gak sih? Ya gue setuju sih sama pendapat si A. Namanya juga manusia kan, kita pun gak bisa bedain mana yang jahat atau yang baik, yang hanya dilihat dari penampilannya. Meski kita hidup terus harus bersosialisasi, kita juga harus tetap waspada. Bahkan orang terdekat pun bisa jadi jahat ke kita. Rasanya tuh jadi kurang safe aja. Padahal tujuan datang ke sini kan niatnya mau have fun, ketemu teman-teman VTuber lain, ketemu fans, tapi malah kayak ngalamin hal kayak gini. Oh, jadi kejadian ini bukan pertama kalinya ya, Le? Maksudnya kau, Le? Bukan Z, Ule tuh udah ngalaminnya sampai 3 kali. Pertama itu yang tadi Ule cerita. Nah kalau ini yang paling serem, Ule ada sama teman perginya. Karena PO banyak dan juga beda, akhirnya kita mencar. Setelah semuanya selesai, Ule nunggu di pintu keluar dekat stand makanan gitu. Tapi gak lama salah satu panitia nyuruh orang-orang yang duduk yang gak jauh dari Ule tuh untuk pindah. Tapi si panitia ini malah diem di samping Ule sambil ngeliatin Ule. Salah apa gue sampai diliatin segitunya, pikir Ule. Nah selang beberapa menit teman Ule udah balik. Karena udah nggak ada urusan lagi, ya udah kita pergi dong dari situ. Tapi sebelum pergi si panitianya bilang gini ke kita, kalian hati-hati ya berdua di jalan. Teman Ule bilang kalau tadi sebelum mencar kita diikutin gitu.
Kalau tadi sebelum chat kita diikutin gitu ya, gitulah ya. Pokoknya untuk wanita yang gak tahu siapa namanya, makasih udah diam di samping Ule gitu. Tuh kan, Ayolah Zed, Kak Ule belum kelar nih ceritanya. Tolong jangan dipotong dong. oh belum saatnya ya. Maaf Kak Ule, silakan dilanjutkan. Terus pas lagi antri untuk naik bus, Ule lihat ada satu cowok sama kameranya. Dengan santai aja gitu motret cosplayer yang lagi duduk gak jauh dari dia. Dan sampai sini aja Ule udah ngerasa terganggu. Masalahnya makhluk ini tuh motretnya bagian yang gak seharusnya dia potret. Tapi kan cosplayer emang gitu pakaiannya. Mungkin ada yang kepikiran kayak gini. Tapi alangkah baiknya jika kita izin dulu gak sih? Setelah antri selesai ternyata makhluk ini juga motret Ule. Dan di bagian yang gak seharusnya juga lagi. Tuh kan, serem banget diikutin sama orang tanpa sepengetahuan kita. Apalagi ada yang sampai foto-foto tanpa izin. Semenjadikan itu kah Anda? Lihatlah diriku ini. Semenjadikannya diriku ini, tapi gue tahu sopan santun dan batasan-batasannya. Jadi balik lagi, kita nggak tahu orang itu baik atau jahatnya. Kita hanya perlu waspada. Walaupun terkadang masalah itu sendiri yang menghampiri, kadang sampai lupa makan, kadang sampai lupa tidur, kadang lupa minum, kadang kidding. Oh ya maaf, balik lagi ke kejadian. Jadi sebisa mungkin kalian kalau pergi ke event tertentu, ajaklah kawan kalian. Janganlah kalian sendirian. Sendirian itu gak enak, percaya deh. Oh, ada satu lagi, tapi nggak tahu ya modus apa bukan. Jadi tuh pas mau pulang karena lupa mau naik bus harus ke arah mana, udah nanya halte bus kemana. Tapi yang ditanya mah nawarin kayak gini, kalau jauh mah nginep aja di sini. Saya juga nginep deket sini, gitu. Itu mungkin karena efek dari 2 kejadian sebelumnya nggak sih? Bukan gitu Zed? Kayaknya kayak gitu ya. Takutnya itu cuma pancingan. Sebelum langkah-langkah yang lain yang dilakuin, benar-benar harus super waspada sih. Oke, gua rasa kita udah menyita waktu Kak Ule cukup lama nih ya. Mari kita tutup waktunya Minggu Malas News ini. Terima kasih banyak untuk Kak Ule, untuk saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Ule atas waktu Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Ule atas waktu berharganya. Sama-sama. Oh, bagi teman-teman yang mau pergi ke event Komifuro 2425 nanti, harus ingat tetap hati-hati dan aware terhadap kejadian-kejadian yang merugikan ya. Kalau bisa laporin aja, oke? Bye-bye. Yeay.